untuk demo yang akan dilangsungkan Jumat minggu ini atau Jumat depan? Jumat depan, Pak. Jumat depan. Kita di Kejagung langsung memang. Iya. Karena berapa Pak? Berapa orang yang akan diberangkatkan? Ada 35 orang. 35. Iya, 35 orang. Sudah juga diurus perizinan? Sudah, Pak. Sedang ditempuh kayak gitu untuk perizinan. Berharap bertemu dengan pejabat di Kejagung? Berharap, Pak, agar ya tuntutan-tuntutan kita didengar sama mereka, lalu kemudian kasus korupsi Situ Rancagede, Jakung, menyisakan pilu khususnya untuk masyarakat di Banten karena kejahatan terhadap penjualan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi dan kelompok seolah-olah tanpa tindakan hukum apa-apa saat ini. Kemudian hal yang juga membuat semua kita miris, sedikit media yang menyoroti hal ini dan begitu lambannya penanganan hukum. Dan podcast ini, sahabat, menjadi salah satu penanda bahwa masih ada kelompok-kelompok kritis masyarakat yang terus berupaya mengawal kasus ini sehingga menjadi sebuah keadilan untuk masyarakat di mana kasus ini harus segera dituntaskan. Nah, salah satu dari kelompok kritis yang terus mengawal kasus ini adalah Ipong, panggilan akrabnya. Namanya adalah Irfan Rifai, Ketua Kumala PW Serang Raya. Sudah hadir di studio Banten Podcast. Assalamualaikum, Pong. Waalaikumsalam, Pak. Masih kuliah, Pong? Masih. Semester berapa sekarang? Semester akhir, Pak. Semester akhir? Iya, doakan saja semoga cepat lulus. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera lulus. Siap, Pak. Nah, di tengah rutinitas kuliah, kalau saya sih salut nih dengan teman-teman yang masih mengawal kasus ini ya. Boleh diceritakan sejak kapan mengawal kasus korupsi Situ Rancagede ini? Oke, Pak, izin masuk. Karena kan ini udah sebagaimana tugas kita ya sebagai mahasiswa, yaitu agen obsek lalu kemudian social op control. Nah, menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah itu sudah sebagaimana tugas kita sebagai mahasiswa. Nah, yang mana sekarang Banten mengalami ya korupsi, Pak. Kayak gitu, yang ditangani oleh pihak Kejati yang hari ini belum selesai. Iya, padahal sudah diendus dari 2017 lalu. 2017 lalu. Lalu kemudian ditangani serius pada 2023, lebih tepatnya Oktober, Pak. Dan nyampe hari ini kasus tersebut belum selesai. Iya. Di dalam kasus ini juga sudah menjadi rahasia umum, teridentifikasi ya oknum-oknum politisi dan oknum-oknum dari pejabat pemerintahan. Iya, Pak, benar. Tapi yang sudah ditahan oleh pihak Kejati Provinsi Banten itu ada kepala desa yang berinisial J, yang mana kepala desa tersebut menerima suap dan gratifikasi dalam pembebasan lahan pemerintahan. Seperti itu, Pak. Iya. Luas Situ Rancagede itu 25 hektar ya? Secara keseluruhan 42 hektar yang merugikan negara 1 triliun, Pak. Iya. Jadi kerugian negaranya ditaksir oleh teman-teman Kumala sekitar 1 triliun. Iya, 1 triliunan, Pak. Tuntutan dari Kumala apa terhadap kasus ini? Kalau tuntutan dari Kumala sih ya sederhana, Pak. Yang mana kemarin Kumala menuntut agar Kejati itu mengusut tuntas para oknum-oknum yang terlibat dalam kasus korupsi Situ Rancagede. Lalu kemudian ya Kumala menuntut agar kasus tersebut lebih cepat diselesaikan oleh pihak Kejati dengan baik. Kayak gitu, Pak. Sudah juga demo ya Kumala? Sudah, Pak. Kumala saja atau ada organ lain? Kalau Kumala Solo
Tapi sebelumnya ada aliansi BEM Serang, lalu kemudian aliansi BEM Banten, kayak gitu. Iya, iya. Itu tuntutannya masih sama. Tuntutannya beda-beda Pak, tapi ya merujuknya sama, gitu Pak. Lalu apa tanggapan Kejati waktu di demo? Nah, mungkin tanggapan dari pihak Kejati, jawaban-jawaban dari Kejati ya normatif Pak. Sedang diproses, mohon ditunggu, seperti itu. Makanya jawaban-jawaban tersebut ya kurang memuaskan dari Kumala. Lalu kemudian ya tuntutan-tuntutan kami juga tidak diindahkan oleh pihak Kejati, makanya kami Kumala inisiatif ingin melakukan demonstrasi lagi ke Kejagung. Gitu Pak. Rencananya kapan? Rencana Jumat depan. Jumat depan. Jumat depan. Makanya sekarang dari Kumala itu sedang melakukan advokasi ke lapangan agar kita mempunyai bukti-bukti yang konkret Pak. Iya, Kayak iya. gitu. Karena miris berbicara korupsi Pak. Gitu. Negara kita kan negara yang luas Pak. Tetapi negara kita yang luas, banyak yang bilang kan tanah kita adalah tanah surga. Namun jutaan masyarakat direnggut kecitraannya oleh pemimpin-pemimpin yang korup, yaitu tikus-tikus berdasi yang selalu benar di depan hukum. Kayak gitu Pak. Iya. Iya. Dan sudah advokasi berarti ya Kumala ya? Sedang melakukan advokasi. Iya, baru Apa 1 hari. temuan-temuan yang didapat dari proses advokasi yang masih berlangsung? Kita sempat datang ke kantor desa. Lalu kemudian ya respon dari kantor desa mungkin kurang baik Pak. Nah, lalu kemudian kita datang ke masyarakat, menanyakan kepada masyarakat, ada pernyataan dari masyarakat bahwasannya ya itu dampaknya negatif ke masyarakat Pak. Ya mungkin perihal lingkungan juga kayak gitu Pak. Dan hilangnya situ Rancagede ini digantikan oleh berdirinya pabrik. Modern kayak gitu Pak. Itu jelas sekali ya, terang Iya. benderang ya. Iya jelas Pak. Nah, ketika proses advokasi yang dilakukan oleh teman-teman Kumala, ini niatnya akan terus sampai ini dituntaskan atau hanya menjadi sebuah isu yang kelihatannya sesaat saja? Ya mungkin nyampe dituntaskan Pak, agar kita menemukan bukti-bukti yang konkret, lalu kemudian pihak hukum di kita itu ya bisa menyelesaikan hal tersebut. Karena menurut saya ya, hukum di kita itu udah tidak sanggup berbicara lagi, karena penegak-penegak hukum di kita itu sudah dibayar oleh kaum yang korupsi agar membela mereka di meja hijau kayak gitu Pak. Ada indikasi itu. Ada. Iya. Nah, Pong, bagaimana melihat perhatian organ-organ lain, terutama media terhadap kasus ini? Banyak juga Pak media yang menyoroti, tapi cuma beberapa doang ya. Ya mungkin karena karena kasus ini itu ya dari pihak Kejati belum progres, sampai sekarang belum selesai kayak gitu Pak. Iya. Apa sih yang kemudian menjadi dampak dari kasus korupsi ini kalau dilihat dari perspektif teman-teman Kumala? Mungkin karena kan kasus korupsi ini kan merugikan negara 1 triliun. Bayangkan Pak kalau misalkan sekiranya uang 1 triliun tersebut dialokasikan buat kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, lalu kemudian memfasilitasi kesehatan, memfasilitasi pendidikan, mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten, mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Banten, maka Banten akan menjadi provinsi yang bahagia, bukannya menjadi provinsi yang tidak bahagia yang saat ini Banten dapatkan kayak gitu Pak. Nah, kemudian dari identifikasi yang didapat oleh teman-teman Kumala, Iya. Benar ya, ada politisi-politisi yang saat ini memang sedang on the top. Ada Pak, ada beberapa politisi di Provinsi Banten itu yang terlibat dalam kasus korupsi kayak gitu Pak, yang sekarang masih menjabat di pemerintahan Provinsi Banten. Nah, kalau dari oknum-oknum pejabatnya juga ada. Ada Pak. Itu bagaimana meyakinkan bahwa mereka terlibat? Kumala sudah dapat datanya atau? Nah, mungkin itu dari perspektif Kumala ya, karena kan kita juga belum mendapatkan bukti yang konkret.
Makanya kita tidak bisa bersuara bahwasanya politisi yang berinisial tersebut ya bersalah dalam kasus korupsi tersebut, Pak. Kayak gitu. Kalau boleh cerita hasil investigasi dari teman-teman Kumala, kronologis dari kasus korupsi ini gimana sih? Jadi seperti ini, Pak. Karena kan ya yang mana Situ Ranca Gede itu kan awalnya kan emang danau, Pak ya. Danau lalu kemudian disulap menjadi pabrik modern sekarang. Itu aset pemerintahan Provinsi Banten. Lalu kemudian dijual kepada pihak-pihak swasta yang sekarang menjadi pabrik modern. Kayak gitu, Pak. Tapi nah dalam uangnya tersebut tidak masuk ke APBN. Kayak gitu, Pak. Nah, ini yang kemudian dipermasalahkan oleh Kumala ya. Iya, Pak. Kayak gitu. Praktis sudah jalan berapa lama nih proses pengawalan Kumala terhadap kasus ini? Udah hampir 1 bulanan, Pak. Baru 1 bulan. Baru ini 1 ya? bulan, iya. Nah, kemudian kalau dilihat dari perspektif apa yang sudah dilakukan oleh Kumala, kira-kira bakal bisa serius nggak aparat? Ya mungkin mudah-mudahan bisa serius, Pak ya. Karena kan ya dari Kumala akan mengawal terus ya dalam kasus tersebut agar kasus tersebut itu bisa selesai dengan baik, kayak gitu, Pak. Kalau kemudian hasil investigasi yang dilakukan Kumala ini bisa mendapatkan data-data yang diinginkan, itu akan ditindaklanjuti seperti apa? Dilaporkan ke siapa? Nah mungkin kita juga kan kata saya tadi ya Pak, bahwasannya kita tidak mempunyai bukti yang konkret, makanya kita melakukan observasi ke lapangan. Lalu kemudian ketika kita melakukan observasi ke lapangan, nah kita akan melaporkan ke pihak Kejagung. Lalu kemudian ketika Kejagung tidak merespon dengan baik, kita akan melakukan demonstrasi jalanan di hari Jumat depan, Pak. Kayak gitu, menyuarakan aspirasi masyarakat, kayak gitu, Pak. Iya. Nggak ada upaya untuk mengajak organ-organ lain? Untuk sementara ini Kumala solo, Pak. Kayak gitu. Sempat ditawarin sama beberapa organisasi mahasiswa yang lain, tapi ya Kumala mungkin lebih pengen ke Solo, Pak. Karena kan dari dulu Kumala itu tetap Solo, Pak. Kayak gitu, Pak. Apa pertimbangan ingin bergerak sendiri? Karena yang pertama lebih enak, Pak, kalau kita bergerak sendiri. Kita tidak apa ya? Ya lebih bebas, Pak, gitu. Lebih bebas dalam melakukan observasi, lebih bebas. Lalu kemudian masukannya lebih enak, kayak gitu, Pak. Makanya Kumala lebih berangkat sendiri. Iya. Kalau dari senior Kumala ada supporting nggak? Ada masukan juga, ada supporting juga, kayak gitu, Pak. Iya. Boleh tahu supportingnya seperti apa? Ya mungkin dari senior Kumala ya tetap, maksudnya kawal terus kasus tersebut nyampe selesai, gitu, Pak. Sudah dihitung dampak ketika bergerak sendiri dan ketika ini bisa menjadi isu bersama? Sudah, Pak. Mungkin ada negatifnya dan ada positifnya, kayak gitu, Pak. Nah, selama proses mengawal isu ini ada tekanan? Banyak tekanan, Pak. Entah dari beberapa oknum, dari beberapa apapun itu banyak tekanan, Pak. Tapi yang mana kan ya kita sebagai mahasiswa yang harus bersifat idealisme, yang mana kita punya komitmen agar kasus tersebut itu bisa diselesaikan dengan baik, kayak gitu. Ketika kasus tersebut tidak selesai dengan baik, ya tetap Kumala itu akan mengawal kasus tersebut, Pak. Tekanan seperti apa bisa digambarkan? Seperti halnya banyak yang yang tidak boleh melanjutkan kasus tersebut, lalu kemudian sudahlah gitu, jangan sampai dilanjutin, kayak gitu. Itu siapa yang mengintervensi seperti itu? Ada oknum-oknum lain, Pak, kayak gitu. Ya mungkin saya tidak bisa menjelaskan. Dari kalangan politisi atau? Dari kalangan politisi ada, kayak gitu, Pak. Pesan mereka cuma itu? Iya. Dan nggak ada pesan lain kalau dilanjutkan akan begini? Nggak ada sih, Pak. Kayak gitu doang. Dan itu disikapi gimana oleh Kumala? Ya mungkin sama pihak Kumala itu merasionalkan
ketika ada yang melakukan tekanan seperti itu, ya dirasionalkan bahwasannya ya kita berangkat dari keresahan masyarakat, ya harus sampai mengusut tuntas kasus tersebut. Kayak gitu, Pak. Nah, mendengar juga nggak ada isu-isu bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan sederhana, misalkan hanya mengganti kerugian negara tanpa memperkarakan hukum pelaku-pelakunya? Pernah mendengar sih, Pak. Tapi tetap, Pak, ketika misalkan dalam kerugian tersebut lalu kemudian si pelaku itu membayar kerugian tersebut, membalikan ya uang negara, itu tetap harus dipidana pelaku tersebut. Karena kan ini bukan hukum perdata, bukan hukum pidata ya, tapi hukum pidana, Pak ya. Dalam kasus mega korupsi tersebut. Kayak gitu, Pak. Iya. Nah, ada yang sudah coba menyuap? Untuk sementara ini belum, Pak. Ya. Karena kan ya mungkin juga ya saya akan tetap komitmen sama apa yang dibangun dari awal, bahwasannya kita bakal menyelesaikan, mengawal sampai tuntas kasus tersebut, Pak. Kayak gitu. Nah, kalau keseluruhan dari lokasi yang dipakai untuk pabrik ini berapa hektar? 142 hektar, Pak. 142 hektar. 42 hektar. 42 hektar. 42 hektar ya. Kalau situ Rancagedenya sendiri berapa hektar? Secara keseluruhan 100 hektaran. Kayak gitu. 150 hektar. Iya, 100 hektar. Nah, kemudian dalam pengawalan kasus ini Kumala mencoba bekerja sama nggak dengan APH, memberi masukan atau? Untuk sementara ini sih belum, Pak. Karena kan belum ada yang ngajak kerjasama juga. Ya dari Kumala kan legowo gitu ketika ada yang mau ngajak kerjasama, ya siap, ayo bareng-bareng mengawal usut tuntas ya mega korupsi di Provinsi Banten ini, Pak. Kayak gitu. Jadi ini udah masuk ke klasifikasi mega korupsi ya? Mega korupsi ya, Pak. Begitu besar kerugian negara. Iya. Dari kasus itu Rancagede ini. Rancagede. Nah, ya, Pak. Berapa orang yang terlibat dalam investigasi dari Kumala? Iya, ada 2 orang, Pak, yang melakukan observasi ke lapangan. Ada 2 orang yang diutus sama saya, Pak. Itu pengurus-pengurus saya dari Kumala Perwakilan Serang. Kayak gitu, Pak. Untuk demo yang akan dilangsungkan Jumat minggu ini atau Jumat depan? Jumat depan, Pak. Jumat depan. Kita di Kejagung langsung memang. Iya. Karena berapa apa, Pak? Berapa orang yang akan diberangkatkan? Ada 35 orang. 35. Iya, 35 orang. Sudah juga diurus perizinan? Sudah, Pak. Sedang ditempuh kayak gitu untuk perizinan. Berharap bertemu dengan pejabat di Kejagung? Berharap, Pak, agar ya tuntutan-tuntutan kita didengar sama mereka lalu kemudian diselesaikan kayak gitu. Agar kita juga membantu dari pihak hukum ya, agar kasus tersebut itu lebih cepat diselesaikan, agar pihak hukum di kita itu lebih progres dalam menangani kasus-kasus korupsi tersebut. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau apa yang sudah diadvokasi oleh Kumala, kira-kira oknum-oknum ini bakal lepas nggak kira-kira? Ya mungkin menurut saya sih bakal sih, Pak. Bakal lepas? Bakal lepas. Kenapa? Oknum-oknum yang mana maksudnya, Pak? Yang melakukan kejahatan dari penjualan situ Rancagede ini. Iya, bakal lepas kayak kata saya tadi, Pak. Bahwasannya kan hukum di kita kan ya sudah tidak sanggup berbicara lagi. Nah, penegak hukum itu ya diselesaikan oleh penegak hukum, itu dibayar oleh pemimpin-pemimpin yang korup agar membantu mereka di meja hijau nanti. Kayak gitu, Pak. Kayak gitu. Nah, kalau sudah ada perspektif yang pesimis begitu, gimana ini bisa? Tapi harapan saya, Pak, agar oknum-oknum tersebut ya dikasih efek jera kayak gitu, agar nanti kedepannya tidak melakukan hal yang kotor lagi. Kayak gitu. Iya. Biasanya kan di kita itu seperti itu, Pak, kayak gitu. Dan saya yakin Ipong juga meyakini ya bahwa ini bukan satu kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang per orang.
Iya Pak. Pasti melibatkan kelompok, melibatkan sistem dan jaringan Iya benar. di antara mereka. Hmm. Jadi tidak ada kasus korupsi yang berdiri sendiri. Iya. Nah, kalau penglihatan teman-teman Kumala, apakah ada indikasi APH juga terlibat? Ada sih Pak. Ada. Iya, karena kan kasus tersebut kan ya mulainya kan sudah lama juga ya. Yang mana tersebut sudah berapa lama sekarang dari 2017 ditangani oleh pihak Kejati. Kayak gitu Pak. Mungkin ada perspektif saya ya seperti itu. Nah itu jadi persoalan nggak dalam upaya menggedor kasus ini? Ya jadi Pak. Jadi persoalan. Kayak gitu. Jadi kendala yang dianalogikan jadi tembok yang keras untuk jangankan diketok. Iya. Tapi kalau misalnya kita serius bakal kasus ini insya Allah pas selesai. Manjada wajada barang siapa bersungguh maka beruntung lah ya kayak gitu Pak. Iya. Nah, teman-teman semangat ngawal kasus ini. Semangat Pak. Dari mana mereka melakukan investigasi operasionalnya? Patungan atau ada pembiayaan khusus? Dari pribadi Pak, patungan. Pribadi ya? Iya, karena kan Kumala Perwakilan Serang kan ada 7 komisariat. Kayak gitu Pak. Yang mana setiap komisariat misalkan ya 50 selesai Pak. Kayak gitu. Dan semua mahasiswa? Mahasiswa kayak gitu. Tapi ada aja sih Pak, akomodasi buat menyelesaikan persoalan kayak gitu kan ada aja. Entah dari senior ataupun dari kantong pribadi kayak gitu Pak. Artinya selalu ada supporting untuk Iya benar Pak. Untuk membantu mengungkapkan kebenaran. Iya. Gitu. Benar Pak. Nah, kalau kemudian kasus ini bergulir, Ipong melihat bahwa kalau kasus ini menjadi kasus yang kemudian diangkat pada tataran hukum yang lebih jelas, apakah itu pertanda menjadi satu upaya penyelesaian yang baik atau bakal terjadi drama yang hanya sebagai sebuah formalitas dari penyelesaian kasus ini? Harapan saya sih agar ya menjadi hukum lanjutan yang lebih baik ya Pak, kayak gitu. Jangan sampai menjadi drama, kayak gitu Pak. Nah, kalau penglihatan Ipong sendiri dari kasus ini, apakah juga diinvestigasi respon dari pemilik pabrik yang ada di sana? Untuk sementara ini belum Pak. Belum. Iya, karena kan kita langsung melakukan observasinya ke masyarakat setempat. Dan ada juga Pak beberapa masyarakat yang tidak terbuka sama kasus tersebut. Kayak gitu Pak. Nah, kalau informasi dari masyarakat yang terbuka, apa yang bisa disampaikan? Ya seperti ini Pak, bahwasannya kan yang mana itu kan awalnya danau, lalu kemudian alibi pemerintah kepada masyarakat akan membangun si Turancagede tersebut supaya ekonomi masyarakat tersebut itu bertingkat Pak, meningkat kayak gitu. Padahal tapi realitasnya hari ini kan ya sudah jelas bahwasannya kan si Turancagede ini disulap menjadi pabrik-pabrik modern yang dijual oleh pemerintah kepada pabrik-pabrik swasta kayak gitu Pak. Gitu, yang mana dampaknya ya terhadap lingkungan masyarakat tersebut kayak gitu Pak. Iya. Dari penglihatan setelah berdiri pabrik ini, masyarakat mengalami peningkatan ekonomi atau enggak? Ada beberapa yang mengalami peningkatan ekonomi dan ada juga beberapa yang biasa saja Pak. Kayak gitu. Ya seharusnya kan ketika misalkan berdiri pabrik tersebut, nah masyarakat ataupun pihak-pihak di sana melakukan MOU ya bahwasanya ketika pabrik berdiri masyarakat tersebut ikut kerja yang nganggur Pak supaya mengurangi pengangguran di Provinsi Banten.
Akan tetapi nyampe hari ini masih banyak masyarakat di sana yang nganggur. Gitu. Dengar Di isu, Provinsi Banten, Pak. dengar isu juga nggak begitu harus bekerja di pabrik harus bayar sekian misalnya? Untuk sementara itu belum, Pak. Sempat dengar dulu ya, tapi udahlah kayak gitu. Udahlah gitu gimana maksudnya? Maksudnya ya nggak kita benar-benar ditanggapi karena kan kita lebih fokus ke isu yang ini, Pak, yang kasus korupsi Situ Rancagede. Ketika misalkan kita nanggapi hal tersebut, nanti kita terbagi-bagi gitu, Pak. Gitu waktunya. Makanya kita akan fokus mengawal kasus korupsi Situ Rancagede ini sampai selesai. Dari analisa teman-teman Kumala, ada analisis tentang aliran uangnya kemana saja? Untuk sementara ini kan, nah kepala desa kan yang ditahan ya oleh pihak Kejati itu kan 735 juta menerima suap, Pak. Kayak gitu. Kalau dari keseluruhan dari penjualan aset Situ Rancagede ini belum ada analisa kemana uangnya. Masuk ke kantong pribadi masing-masing, nggak masuk ke APBN, Pak. Iya. Gitu, Pak. Untuk kegiatan politika atau apa? Ada analisanya nggak? Ya mungkin berkaitan seperti itu, Pak. Ya kita juga kan lagi mendalami ya. Kita juga kan masih belum selesai melakukan advokasi, Pak, di lapangan. Kayak gitu. Iya. Nah, Ipong melihat para pelaku kejahatan korupsi kasus Situ Rancagede ini bakal manggung lagi di proses politik ke depan? Bakal, Pak. Karena kan sekarang juga kan lagi rame-ramanya ya. Entah di Kabupaten Serang ataupun di Kota Serang, yang oknum-oknum yang terlibat dalam kasus Situ Rancagede ini mempunyai kepentingan dalam pilkada. Kayak gitu, Pak. Mempunyai kepentingan dalam pilkada. Dalam pilkada, ya. Mungkin saya juga belum bisa nyebutin inisialnya, terus namanya, karena kan Kumala itu masih melakukan advokasi, kayak gitu. Iya. Belum nemuin bukti-bukti yang jelas. Tapi akan terlibat dalam proses pilkada ke depan. Iya. 2024 ini. 2024 ini. Ya. Artinya ada asumsi kemungkinan uang itu dijadikan kos politik. Iya, bisa jadi, Pak. Tapi kan kasus tersebut kan sudah jauh, Pak. Sudah jauh ya. Iya, sudah lama. ya mungkin uangnya juga udah habis, Pak, atau gimana kali ya. Iya, buat pribadi. Kalau buat pribadi kira-kira buat apa itu? Oh, banyak loh 1 triliun. 1 triliun. Itu buat apa aja, Pak? Kepentingan pribadi. Itu kan kalau buat kepentingan masyarakat ya agar terbantu, Pak, masyarakat di Provinsi Banten. Entah dari ekonominya, lalu kemudian dari pendidikannya, kesehatan dan sebagainya. Gitu. Nah, penilaian Ipong. Bagaimana mentalitas para pemimpin dan politisi di Banten ini? Nah, mungkin, Pak, Banten ini kan sudah hampir berdiri 24 tahun ya. Tapi kan masih menyisakan polemik-polemik yang ada di Provinsi Banten, kayak gitu. Nah, mentalitas para pemimpin-pemimpin di Provinsi Banten ini ya kurang peduli, Pak, sama daerah Provinsi Banten, gitu, Pak. Karena kan ada sebagian ekonomi di Provinsi Banten meningkat, lalu kemudian ada juga sebagian ekonomi di Banten itu ya benar-benar rendah. Salah satunya kan daerah saya, Kabupaten Lebak, kabupaten yang tertinggal dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Banten, gitu. Terakhir, saya ingin Ipong memberikan seruan dan harapan kepada APH agar kasus ini tuntas setuntas-tuntasnya. Oke, Pak. Jadi harapan kita dari Kumala itu ya meminta agar kasus tersebut itu diselesaikan dengan baik, lalu kemudian usut tuntas oknum-oknum yang bermain dalam kasus korupsi Situ Rancagede tersebut, lalu kemudian agar hukum itu bisa independen, lalu kemudian bisa tegas dan mempidana yang salah, terutama yang melakukan korupsi. Bila perlu dikasih efek jerak agar tidak kedepannya tidak melakukan korupsi lagi, Pak.
Mungkin seperti itu Pak. Ya, Pendapat saya. sahabat Banten, bisa jadi apa yang kita diskusikan saat ini tidak punya arti apa-apa, tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa podcast ini menjadi penanda bahwa kasus ini harus dituntaskan, kasus ini harus segera dibereskan karena menyangkut rasa keadilan masyarakat. Benar Pak, sepakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.